96 FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi di hari Selasa seperti biasa karena sudah pukul 8, jadi waktunya perbincangan solusi SDM ya bersama dengan MSI Consulting, Magnet Solusi Integra, sahabat yang hadir setiap minggunya tentunya untuk memberikan kita insight lah bagi para SDM ini seperti apa seharusnya supaya kita bisa berkontribusi pada sebuah organisasi yang kita ada sekarang ini ya. Dan di edisi kali ini di 25 Juni 2024 seperti biasa masih ditemani oleh Bu Novi, CEO dari MSI Consulting, karena yang expert ya kita banyak belajar juga dari Bu Novi gitu ya, banyak insight-insightnya juga selain dari narasumber yang setiap minggunya akan membahas berkaitan dengan banyak hal ya Bu Novi ya. Iya. Dan kali ini kita membahas mengapa promosi bisa berujung ketidakmampuan. Nah, kadangkala ini sering kali terjadi pada sebuah perusahaan atau juga organisasi, kinerjanya sudah bagus nih, tapi pada saat dipromosikan kok, nah ada koknya gitu. Sekarang yang akan kita bahas bersama dengan siapa nih Bu Novi yang dihadirkan, sama-sama Novi nih ya. Iya. Oke, selamat pagi Mbak Yanti, selamat pagi sahabat Merkuri dimanapun berada. Jadi alhamdulillah hari Selasa pagi ini kita ketemu lagi dan kita masih ngobrol tentang SDM, gitu ya. Jadi kalau mungkin PR-nya kemarin numpuk, ini kalau setiap Selasa boleh ditanyakan. Iya. Dan terima kasih pagi ini kita sudah kehadiran narasumber tamu. Beliau adalah saya manggilnya Mbak ya karena masih muda. Mbak Novida Talib Sanat, SPC MM. Beliau adalah talent management spesialis dari PT ETA Indonesia. Pagi Mbak Novi. Pagi Bu, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Novi, Bu Novi ya. Katanya Bu atau Mbak. Oke, Bu saya Bu Novi, Mbak Novi gitu ya. Boleh. Dan untuk sahabat-sahabat Merkuri, Anda bisa stay tune secara streaming baik itu melalui aplikasi On Airs ya untuk audionya. Untuk audio plus visual bisa Anda saksikan di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda bisa sharing juga bersama dengan narasumber, mungkin ada mengganjal di hati dan pengen ditanyakan, di-sharingkan gitu ya, pengen tahu pendapat dari para expert ini. Anda bisa memanfaatkan di 5620096 atau di WhatsApp Messenger dan WhatsApp call di 081 73096. Ini kembali ke pertanyaan tadi di pembuka gitu ya. Kenapa promosi itu ya nggak sering sih, tapi juga sering ya, sering nggak sering gitu ya, bisa berujung pada ketidakmampuan si karyawan nih, Bu Novi dan juga Mbak Novi nih. Seperti apa nih? Oke, baik. Jadi gini, kalau kita dengar kata-kata promosi seperti yang disampaikan Mbak Yanti, kan kita happy nih, seneng ya, karena dengan promosi itu kan banyak privilege yang kemudian kita dapatkan gitu ya. Jadi karena karena jabatannya naik, maka otomatis hal-hal yang berkaitan dengan hak tentang remunerasinya pasti juga naik. Secara jabatan dia punya power atau wewenang yang lebih tinggi, interaksi dengan bidang lain menjadi lebih luas, seperti itu. Terus ya pengakuan atas kinerjanya dia gitu ya, apa yang sudah dia capai ternyata kemudian dihargai dan kemudian dia mendapatkannya apresiasi gitu ya Bu. Betul, seperti itu. Nah, tapi itu tadi ada hal-hal yang kadang ketika promosi itu tidak disiapkan dengan baik, maka bisa berakibat kepada ketidakmampuan. Ini ada apa ya istilahnya, mungkin bukan teori lah, buku sebenarnya, buku yang membahas ini namanya istilah yang di sini ini biasanya terkenal dengan Peter Principle gitu, di mana orang itu sebenarnya dipromosikan sampai kemudian ketika tadi promosinya tidak siap, justru kemudian orang ini menjadi tidak mampu, atau seringkali orang itu dipromosikan sampai kemudian mentok di ketidakmampuannya. Nah itu kan tidak benar. Padahal esensinya kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, orang makin tinggi posisinya seiring dengan mungkin usianya, seiring dengan tanggung jawab pekerjaannya, maka harusnya dia juga makin mature, makin berkembang, semakin mampu ya Bu? Semakin mampu, sehingga yang didapat bukan hanya di pekerjaan saja, tetapi pengembangan dirinya juga dapat. Nah ini yang kemudian membuat kita harus hati-hati, karena ini tadi seringkali yang terjadi
ketika kita mempromosikan seseorang, kita itu ngelihatnya dari apa yang sudah dia lakukan di saat sekarang, gitu ya. Jadi dari prestasinya yang sebelumnya. Nah, padahal untuk promosi itu kebutuhan jabatannya, bahasanya kita kebutuhan jabatan, kebutuhan kompetensi jabatannya itu berbeda. Karena bukan hanya hal teknis saja ketika kita bicara tentang jabatan yang lebih tinggi. Hal teknisnya itu sebenarnya lebih bisa dipelajari, tetapi soft skill-nya itu yang lebih penting. Jadi hal-hal yang terutama misalnya tentang manajerialnya gitu ya, apakah dia dapat apa enggak gitu, dia sudah siap atau belum. Karena itu kita biasa kalau misalnya di beberapa pemerintahan gitu ya, di BUMN juga, ketika orang mau promosi dia harus mengikuti kayak misalnya leadership development program yang kayak gitulah, tingkat yang bertingkat, kursus singkat gitu ya, kursus nggak tahu 2 minggu sebulan atau apa, karena itu sebenarnya mempersiapkan sebagai bekal ya. Kalau dia di posisi yang lebih tinggi nanti kamu akan banyak menerima tugas-tugas yang begini. Nah, dia udah dapat knowledge-nya, tinggal nanti diaplikasikan. Seperti itu salah satu alasan mengapa juga ketika promosi harus hati-hati, Mbak. Nah, itu tadi kebutuhan jabatannya beda, terus kemudian coba nanti yang berikutnya Mbak Novi aja. Karena ada faktor-faktor yang menyertai dari sebuah jabatan yang akan diletakkan oleh karyawan yang akan dipromosikan gitu kan. Kan ada faktor-faktor lain gitu ya Mbak Novi. Kalau menurut Mbak Novi, sebenarnya saya menambahkannya dari Bu Novi. Ekspektasi. Jadi sebuah promosi itu kan pasti akan ada ekspektasi. Iya, betul. Ekspektasi enggak hanya dari karyawan, tapi juga dari orang-orang sekitar, manajemen dan sebagainya. Nah, ekspektasi itu yang seperti apa? Karena kan kalau kita ngomong ekspektasi sama aktual saat ini itu kan ngomongnya adalah gap. Gap yang ada yang harus dipenuhi sama pihak karyawan yang dipromosikan. Nah, apa yang bisa menjembatani dari penjelasan dari Bu Novi tadi? Kita bisa lihat ada yang namanya matrix training, matrix kompetensi. Kenapa sih ada matrix training dan matrix kompetensi di perusahaan? Karena kita bisa lihat penilaian saat ini tuh yang bersangkutan di posisi saat ini di matrix yang seperti apa, ya kan? Kalau kita ngomong matrix training kan jabatannya apa, harusnya dia mendapatkan apa. Matrix kompetensinya jabatannya dia apa, dia saat ini kompetensi yang dipenuhi itu sudah di level mana. Nah, ketika ngomong di level saat ini sudah dipenuhi, kita ngelihat penilaian untuk di level selanjutnya. Yang kebutuhan posisi selanjutnya. Pemenuhannya seperti apa? Seberapa besar gap yang dia miliki? Biasanya kita kalau ngomong promosi, itu kan tidak hanya satu orang untuk satu posisi, tapi pertimbangan berapa orang untuk satu posisi. Betul, ya kan? betul. Kita akan melihat kayak gimana sih gapnya yang paling kecil nih untuk posisi yang di atasnya. Karena nggak mungkin ketika kita promosi, orang ini sudah pasti 100% memenuhi posisi berikutnya atau posisi di atasnya. Nggak mungkin itu. Karena kita meng-hire orang itu kan di posisi yang ada saat ini yang dibutuhkan dari yang saat ini ada lah kita berbicaranya. Nah, kalau misalnya ngomong yang posisi selanjutnya, kita kan otomatis harus meng-upgrade kan. Nah, kalau misalnya ngomong performance appraisal-nya dia saat ini ada di mana? Gap-nya seperti apa? Seberapa jauh? Nah, harapannya dengan kita memiliki matrix training, matrix kompetensi, performance appraisal, itu bisa mengurangi ketidakmampuan atau ketidakpuasan terhadap ekspektasi dari manajemen dan orang-orang sekitar. Seperti itu sih kalau misalnya kita ngomong ketidakmampuan. Soalnya kesannya kayak negatif banget ya. Promosi belum siap. Kata-kata enak itu kan dia belum siap. Tapi kalau tidak mampu kayak kesannya kayak dia padahal kinerjanya yang dilihat kan kinerja sebelumnya gitu loh. Padahal dia bagus tuh di sebelumnya, tapi kenapa kok kayaknya kok nggak siap banget sih di posisi untuk yang di baru posisi ini gitu. Atau mungkin bukan promosi tapi dia di rolling. Tapi memang secara remunerasi seperti yang Bu Novi bilang dapatnya upgrade gitu kan. Nah, seperti ini pasti tantangannya juga lebih besar. Karena kan haknya juga semakin tinggi gitu ya. Kan seiring sejalan kan. Jadi dinamika timnya akan pasti lebih tinggi kan. Jadi bagaimana dia berinteraksi, tekanan pekerjaan. Kalau dulu kan cuma ngurusi tim kecil. Ini harus interaksi dengan banyak bagian.
belum ditekan dulu, nggak pernah berhubungan dengan apa namanya istilahnya BOD-nya gitu ya. Sekarang berhubungan dengan BOD-nya itu kan sudah lebih cekot-cekot ya. Betul. Tuntutan terhadap profit betul. Itu lebih tinggi seperti itu. Terus ya itu tadi, kalau kemudian orangnya nggak siap akhirnya kan jadi demotivasi seperti itu. Mungkin secara kinerja sebenarnya siap-siap saja, tapi secara mentally belum. Itu juga berpengaruh juga kan. Itu banyak hal kan. Iya, betul. Dari sisi pekerjaan, dari siap sisi tidak gitu, bukan tidak kompeten, tapi siap tidak dengan tantangan selanjutnya, dengan beban pekerjaan yang selanjutnya gitu, di next levelnya gitu seperti apa gitu. Jadi memang intinya di matriks tersebut, dia penilaian tersebut gapnya yang paling sedikit kecil, mana yang paling kecil mana nih, supaya ekspektasinya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Betul. Kita ekspektasinya 100, ternyata wah nilainya kok cuma 30 nih. Nah itu PR bagi para HR gitu ya, untuk menilai itu. Nah untuk penilaian matriks ini sendiri dilakukannya seperti apa supaya si pekerja atau karyawan ini secara kompetensi sudah oke, secara prestasi sudah oke, supaya bisa ada apresiasi. Itu ada penilaian seperti apa nih Mbak Novi? Penilaian kerja atau penilaian karyawan, matriks training, matriks kompetensi, hal tersebut itu bisa dilakukan paling tidak setahun sekali, paling tidak, karena setiap tahun berganti harusnya kita punya ekspektasi yang berbeda karena kita ikut KPI ya. Boleh dilakukan oleh atasan saja, itu boleh, cuman memang jatuhnya agak bias karena hanya dari satu penilai. Tapi jika bisa dilakukan oleh beberapa pihak, yang kita bisa tren saat ini kita ngomongnya adalah 360 derajat. Nah, itu luar biasa kalau bisa dilakukan ya. Itu berarti sudah bisa dikatakan perfect lah, karena mengurangi kebiasaan penilaian. Yang awalnya atasannya menilai 1, kemudian manajer yang lain atau rekanan yang lain menilai 3 dari skala 5, otomatis kan berarti kita ngomong rasionya pasti lebih berbeda ya penilaiannya gitu. Nah harapannya dengan kondisi kayak gitu kan 360 derajat, orang-orang sudah mendapatkan impact dari sekitarnya, berarti penilaian itu bisa dikatakan valid dan reliable. Nah kondisi yang penilaian seperti itu bisa dilakukan minimal paling nggak setahun sekali lah. Kalau bisa setahun 2 kali itu lebih bagus. Jadi penilaian-penilaian itu yang penting ya. Iya. Jadi gini Mbak, seringkali kalau promosi kita kan cuma ngeliat ini paling pinter gitu bahasanya. Kinerjanya oke nih. Kayaknya lebih siap kayaknya gitu. Nah, seringkali asumsi itu kan. Saya yakin 90% pasti akan pakai prinsip itu gitu kan. Nah, sebenarnya itu tadi, karena kalau seperti itu kan artinya yang sudah itu kan memang apa yang dihasilkan di pekerjaannya sekarang. Nah, kita ini kan kalau bicara manusia, kita ini tidak ngerti sebenarnya potensinya dia itu masih seberapa besar lagi kayak gitu kan. Dan potensi itu sebenarnya bisa bisa dikembangkan, atau kalau misalnya otot itu bisa diolor, bisa dimelarkan, bisa diperbesar gitu ya. Diperbesar, tetapi tentunya harus pakai latihan gitu kan. Seperti itu. Nah, seringkali kita itu tadi di antara mana yang menurut kita kinerjanya oke, udah ini paling tinggi. Nah, padahal makin tinggi sebuah jabatan itu yang dibutuhkan bukan keterampilan teknis, Mbak, tetapi keterampilan untuk bekerja melalui orang. Nah, ini yang kadang atasan tidak menyadari itu. Jadi nggak paham bahwa ketika posisi ini makin tinggi, justru orang mungkin keterampilan ininya tidak terlalu tinggi, teknisnya tidak terlalu tinggi, tetapi ya kalau ada yang bagus gitu, tetapi yang penting adalah kemampuan bekerja melalui orangnya, karena dia ini satu nanti dia nggak punya bawahan menjadi punya bawahan, yang kemudian dia kerjaannya cuma di tempat, nggak ada interaksi dengan lain-lain, sekarang dia harus interaksi dengan yang lain-lain, yang ngadepi komplain, yang ngadepi orang sana yang macam-macam ya kayak gitu. Nah itu penting, Mbak. Terus kemudian ini tadi kalau misalnya ada masalah-masalah, itu cara menyelesaikan masalahnya kan bukan di benda yang atau pekerjaan yang dikerjakan yang kemudian menggunakan kemampuan individunya, tetapi justru pemecahan informal melalui cara-cara informal itu seringkali bisa didapatkan. Nah itu kan butuh keterampilan bekerja melalui orang. Nah dan karena itu maka ketika kita mau promosi, kita ini harus assess orang tersebut. Tadi itu sudah disampaikan gitu, mau di-assess itu mau cara yang sederhana. Maksudnya sederhana itu kalaupun tidak ada psikolog yang ada di perusahaan, bisa dilakukan oleh masing-masing atasan gitu, atau tadi melibatkan beberapa bagian untuk menilai. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan
dilakukan assessment kompetensi, terus kemudian ngelihat potensinya, itu akan menjadi lebih baik karena dari situ kita kemudian jadi tahu seberapa dia sudah siap gitu, seberapa gapnya dan seberapa dia siap dengan posisi yang diproyeksikan. Seperti itu gitu Mbak. Nah, dari sana kemudian kan muncul gap, karena muncul gap kemudian kita bisa lihat, oh tadi yang dikatakan matrix training tadi itu dilihat kira-kira oh berarti ini kompetensi yang apalah, problem solvingnya kah atau mengarahkan orang lainnya yang masih kurang. Nah, itu yang kemudian dia harus diisi dulu. Dan itu tadi menambahkan tadi bahwa ini harus disediakan ketika dia sudah dipromosi, bukan berarti terus kemudian dilepas Mbak. Gitu ya. Jadi semuanya ada controlling, monitoring, memastikan bahwa dia berjalan dengan baik gitu. Ternyata setelah dipromosikan sering-sering sakit gitu kan. Karena beban pekerjaan. Stres ya gitu ya. Oh, itu sering terjadi. Gitu. Jadi kan jadinya kan tujuannya tidak baik gitu ya. Yang dan kita berasumsi sebenarnya tujuannya baik, asumsinya baik seperti itu, tapi bagi yang bersangkutan malah jadi penderitaan. Iya, gitu. Karena kan katakan untuk memenuhi ekspektasi nih loh. Jadi bagi si SDM ekspektasinya terlalu tinggi nih. Saya stres akhirnya. Itu sering mereka kan butuh bantuan ya. Istilahnya kalau kita ngomong kasarannya diajarin deh. Ini kayak gimana sih? Makanya kan butuh yang namanya coaching konseling dari mungkin yang pernah di posisi itu atau layer atasnya lagi atau samping kanan kirinya gitu. Karena biar gimana pun tuh pasti berat. Ya, betul. Kita mengemban sesuatu yang baru tuh pasti belajar dari betul. Mungkin tiba-tiba langsung ekspor gitu ya. Gitu. Ya kan sama juga kayak kita dulu juga belajar merangkak dulu, baru jalan. Sama juga makin kan kompleks. Nah, gitu kan. Akhirnya lari kan gitu sama juga ya istilahnya metamorfosisnya seperti itu gitu ya. Jadi memang tidak mudah gitu. Untuk menentukan pun juga tidak mudah. Meskipun sebenarnya di pekerjaan yang sekarang ya di job desk yang sekarang itu luar biasa kinerjanya gitu ya. Tapi apakah manajerialnya dia bagus atau tidak gitu. Itu dua hal yang berbeda ya Bu, dari skill dari kinerja yang sekarang itu yang mumpuni kemudian dengan manajerial. Itu juga menjadi pertimbangan dua hal tersebut ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tuh biasanya soft skill, hard skill gitu Mbak. Jadi dia apakah mempunyai soft skill yang cukup untuk bisa sukses di pekerjaannya kayak gitu. Karena soft skill itu yang melengkapi hard skillnya kayak gitu. Hard skillnya oke nih, ya kan, kinerjanya luar biasa. Tapi itu akhirnya apakah bisa dilakukan dengan training untuk membuat soft skillnya ini setaraf dengan hard skillnya, itu bisa atau bergantung dari SDM-nya itu sendiri. Kalau kita bicara untuk, karena kan ini untuk posisi yang baru nih, wah tapi soft skillnya nih kurang nih, tapi hard skillnya dia luar biasa. Nah ini kan sayang gitu, talenta kan juga. Nah untuk bisa soft skillnya bisa setaraf dengan hard skillnya, apakah bisa melalui coaching dan lain sebagainya nih? Bisa. Jadi yang pertama paling gampang itu artinya yang mengisi knowledge-nya itu melalui training Mbak, karena orang jadi paham dulu gitu loh, apa yang diharapkan gitu. Kayak orang mau pensiun aja kan juga ada masa persiapan pensiun gitu kan, nggak mendadak dangdut tiba-tiba. Karena di secara mentalnya, disiapkan kayak gitu. Jadi melalui training, dan kalau bisa trainingnya itu yaitu tadi kalau bahasanya ini dikduk gitu, dididik dulu baru duduk kayak gitu. Oh iya. Didik dulu baru duduk gitu ya. Gitu. Meskipun yang sering terjadi juga duduk. Dikduk ya. Tapi yang dididik dan untuk posisi duduk ini dagdikduk gitu. Betul. Yang sering terjadi meskipun itu dukdik. Jadi sudah duduk jadi baru dididik. Karena ternyata kok nggak mampu. Iya gitu Mbak. Ini tidak sesuai ekspektasi nih. Gitu ya. Ya, kalau dari konsepnya seorang HR ya, semua orang itu bisa belajar kok. Nggak ada yang nggak bisa belajar kan. Yang namanya manusia kan punya pemikiran kan. Mau kalau kita ngomong hasil tes dulu psikotesnya mau IQ kayak gimana pun, mau setinggi apapun, mau serendah apapun, selama memang dia mau ada niat belajar, harusnya bisa belajar. Sekarang tergantung sama motivasi dari si karyawan dan dari support lingkungan sekitarnya. Dua hal itu aja. Karena kalau misalnya sudah mau dikasih training seberapa banyak pun,
Kalau dua hal ini nggak jalan, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya dua hal ini jalan, sambil gerak, trainingnya dikasih, itu masih memungkinkan. Nggak harus kok, maksudnya kadang kan kita mikir kayak gini, oh dia masih gap ini lumayan dan kita nggak ada kandidat lain. Betul. Dia gapnya banyak banget nih, tapi nggak ada kandidat lain. Iya. Tapi dia oke nih, maksudnya secara motivasi dia bagus, mentalnya dia bagus, dia sebenarnya siap. Cuman supporting untuk kerjanya aja nih yang belum siap nih, bukan supporternya tapi supporting untuk dianya. Ya udah nggak apa-apa, sambil jalan masih bisa dilakukan. Ya mungkin kayak yang Bu bilang, duduk dulu gitu ya. Iya, mau tidak mau ada kondisi yang abnormal kan. Kalau ideal semua, wah kayaknya HR enak banget tuh nggak kerja ya. Mau dong. Tapi ya pasti ada kondisi tidak ideal sehebat apapun perusahaan. Iya, betul. Namanya juga kan tidak ada yang sempurna ya, Bu, gitu ya. Pastilah nggak ada yang 100% gitu ya. Pasti ada hal-hal yang kurang itu, tapi meminimalisir itulah yang jadi pekerjaan dari SR itu gitu ya. PR-nya gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, atau stay tune di perbincangan solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Interga MSI Consulting, dan Anda bisa sharing di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan secara langsung ya di websitenya Merkur di www.merkurfm.id. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan solusi SDM bersama dengan Ibu Novi dan juga Mbak Novi ya. Ibu Novi dari MSI Consulting, sahabat, dan juga Mbak Novi ini dari Talent Management Specialist PT ITE Indonesia. Ya, kita membahas berkaitan dengan mengapa promosi bisa berujung ketidakmampuan, dan ternyata ini seringkali terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan bisa salah dalam menilai kompetensi si karyawan yang dipromosikan di posisi baru nih. Yang kesini kan tadi kata Bu Novi, duduk dulu baru didik gitu ya. Harusnya kan didik dulu baru duduk gitu ya, supaya perusahaan nggak dak-dikduk gitu ya. Seperti apa nih Mbak Novi? Kalau ngomong apakah perusahaan bisa salah menilai, ya pasti bisa ya. Namanya kita kan menilai manusia ya. Karena yang kita nilai kan saat ini dengan sistem proyeksi ke depannya gimana sih? Yang jelas pasti kedua belah pihak akan belajar untuk mengurangi kondisi malfunction. Tidak berfungsi sebagaimana seharusnya gitu ya. Kita kan akan berusaha ya. Maksudnya perusahaan harusnya juga berpikir bahwa ini sudah kita pilih. Jadi mau seperti apa nih pembenahannya? Dan dari karyawan biasanya kan berpikir, kayaknya sih nggak mampu, atau saya kayaknya nggak sesuai deh, nggak cocok deh. Betul. Support dari lingkungannya, dan memang yang bersangkutan sendiri yang bisa meng-up motivasi dan mengembalikan kepercayaan dirinya bahwa posisinya itu masih bisa kok dipelajari selama masih belum sampai batas akhir. Kalau kita ngomongnya acting untuk setiap promosi pasti ada actingnya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jebret langsung oke, jalan kamu bisa, nggak. Acting itu kan proses untuk percobaan dari dari perusahaan sama proses pembelajaran dari karyawannya. Nah, dari fase itu yang kita coba untuk mengurangi gapnya lagi nih, malfunctionnya nih. Kalau sebelumnya gap untuk mencapai ekspektasi, kalau ini malfunction yang sudah dilakukan gitu kan. Jadi dari fase actingnya ini kita mau melakukan apa nih? Duduk bareng lah sama manajemen lah gitu. Apa yang menjadi kendala dari si karyawan ini yang ada di posisi baru ini gitu ya? Apa yang kurang gitu ya? Apa yang membuat kok tidak bisa berkembang dalam tanda kutip seperti itu gitu ya. Itu juga harus dibicarakan. Kalau memang si karyawan yang merasa saya kayaknya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Nah, padahal sudah duduk nih. Gimana itu Bu Novi? Iya kan? Kadang kan kita sudah oke, saya coba deh gitu ya, si karyawan dengan posisi baru gitu ya. Sudah duduk nih. Kemudian udah dididik nih. Tapi si karyawan, saya kayaknya tidak merasa cukup mampu untuk posisi baru ini. Seperti apa itu Bu Novi? Jadi karena kalau dari sisi manajemen kita kan merasa bahwa ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk juga membuat karyawan berkembang secara karir.
Dan kita sebenarnya kalau tadi sudah di-prepare dengan baik bahwa sebenarnya dia punya potensi yang bagus gitu untuk jabatan yang diproyeksikan, terus kemudian kinerjanya juga oke. Artinya ketika mempromosikan itu kita sudah benar-benar dengan data yang sedemikian rupa sehingga nggak asal gitu. Nah, berarti yang setelah itu adalah proses evaluasi gitu, monitoring atas proses selama dia menjadi acting atau menjadi pejabat sementaranya itu gitu. Jadi proses itu yang kemudian kita harus perketat. Seperti misalnya kalau kita bicara orang baru itu masa probationnya gitu. Jadi di situ benar-benar kita siapkan ada mentornya atau mungkin ada coachnya yang akan mendampingi dia, duduk bersama secara periodik, kemudian diberikan feedback seperti itu, Mbak. Nah dari situ kita harapkan bahwa yang bersangkutan juga akan pelan-pelan tumbuh kepercayaan dirinya dan dia juga merasa bahwa dia disupport seperti itu. Jadi memang setelah duduk pun ya tidak udah selesai tapi ada pendampingan dan itu lagi karena ini kan posisi baru gitu ya. Betul. Tapi saat masa pendampingan itu kemudian si karyawan juga saya sepertinya tidak mampu, saya supporting saja deh, ada deh mungkin kandidat yang lain tapi saya akan tetap bisa berkontribusi gitu ya. Kesadaran diri mungkin ya gitu. Betul. Jadi sistemnya yang harus dibangun, Mbak, supaya kemudian dia itu tadi merasa ditemani gitu, dia mendapatkan support seperti itu dan juga dia berada di lingkungan yang kemudian bisa memberikan feedback kepada dia gitu. Karena kita bayangkan kalau dulu itu dia pekerjaannya yang pelaksanaan, individual kontributor, sekarang menjadi pengawasan, terus sekarang menjadi target tim yang kemudian harus dia lakukan seperti itu. Tekanan pekerjaannya juga luar biasa seperti itu, Mbak. Atau kok misalnya kadang tuh yang paling sering terjadi adalah kalau ada masalah, wes daripada ini nanti disuruh rewel, yang di sini lelet, yang sini apa, karena sudah ada, karena sudah deadline kerjain sendiri. Nah itu adalah sederhana, contoh yang paling gampang dan sederhana yang bisa kita kita lihat, seringkali kita temui seperti itu. Jadi kalau ada kayak leader gitu, tapi kemudian masih dia sendiri mengerjakan sendiri semuanya. Nah itu itu tadi ketika masa acting itu benar-benar harus mendapatkan pendampingan yang tepat. Berarti itu kalau ada leader yang semuanya dia sendiri yang mengerjakan memang ada yang salah gitu ya berarti ya. Ya karena sebenarnya fungsinya tidak seperti itu gitu. Fungsi yang seharusnya tidak seperti itu. Misalnya ini saya juga sedang nangani kepala toko gitu. Kepala toko itu kan dari seorang pegawai yang ada di bawah, pegawai pelayanan gitulah, staf pelayanan, kemudian menjadi kepala toko. Nah itu kalau kepala toko terus masih dia ikut jualin customer, tapi dia masih ikut di depan gitu ya, masih di depan, duduk di depan terus kemudian dia jualin gitu karena punya customer yang langganan, yang loyal. Mungkin dulu karena dia punya banyak customer loyal, terus kemudian dia bagus, supel gitu kan, naiklah. Tapi dia kalau itu masih dia datengin terus kayak gitu, dan dia yang masih harus melayani terus. Itu kan juga nggak baik karena bisa jadi kan sebenarnya ini mana yang gerombol, ini ada yang tamu datang kok nggak ada yang melayani, ini kok gerombol di sebelah mana gitu. Terus ngelihat apa lagi sarana prasarannya, ininya apa yang kurang, ini supaya ini promonya apakah sudah ada semua. Terus misalnya kayak toko itu misalnya ada harga-harga yang mungkin yang harus dipasang. Nah ini apakah oke atau enggak, terus kebersihannya gimana, karena itu sebenarnya tanggung jawab dia, penilaiannya dia bukan atas omset pribadinya tetapi omset semua timnya. Kayak gitu, Mbak. Jadi tanggung jawabnya lebih luas gitu ya, gak hanya satu saja, istilahnya tidak hanya satu pintu tapi beberapa pintu nih yang jadi tanggung jawab gitu ya. Itu yang menjadi catatan berkaitan dengan hal tersebut. Tapi memang itu tadi setelah duduk pun tidak langsung ya sudah gitu, tapi ada pengawasan dan juga pendampingan itu yang terpenting. Ini pertanyaan yang sudah masuk Bu Novi dan juga Mbak Novi dari Pak Nurdin. Untuk karyawan yang dapat promosi jabatan, apa yang paling dasar dipersiapkan oleh karyawan itu sendiri supaya sesuai dengan target perusahaan, sedangkan teman selevel seperti ada persaingan. Nah ini kan juga terjadi Bu ya. Seperti apa nih pertanyaan dari Pak Nurdin? Oke, jadi bagaimana supaya dia siap? Jadi gini, kalau kita sebagai karyawan,
kita mempunyai apa ya? Jadi gini, kalau kita sebagai karyawan ketika kita bekerja, kita ini kan pasti punya target tertentu atau punya KPI yang harus dicapai. Jadi atas pencapaian yang sudah kita capai, kalau misalnya kita sudah achieve gitu, artinya sebenarnya kita ini juga harus mulai sadar bahwa kita nggak bisa sampai di sini saja gitu. Jadi bagaimana kita kemudian ini yang lebih aktif ya, yang lebih kita asertif. Jadi ketika kita mau ada kondisi-kondisi seperti itu, ya kita ini harus mengajukan diri, karena sebenarnya promosi itu gini, ada di beberapa perusahaan itu yang mengatakan bahwa ada yang gini, memang sebenarnya kesempatan promosinya terbuka, tetapi ada mitos yang mengatakan gini, saya tidak mau kalau saya mengajukan diri karena jabatan ini adalah amanah, maka saya harus diminta. Bukan saya yang meminta. Saya mengajukan diri, tapi saya yang diminta gitu ya. Saya yang diminta gitu. Itu saya temui banyak sekali, Mbak. Kayak gitu. Di beberapa perusahaan yang birokrasinya cukup tinggi itu yang sering saya dapatkan. Nah, ini yang tadi itu, kalau kita sebagai karyawan justru jangan pakai paham itu ya, paham apa kok paham ya, jangan pakai aliran itu gitu ya. Karena kalau Anda ini punya potensi yang bagus, ya tunjukkan potensinya gitu kan. Kalau misalnya ada kegiatan misalnya kegiatan perayaan 17-an lah, HUT kantor lah, terus apalah HUT yang lain ini, ya kita mengajukan diri untuk kemudian kita bisa berpartisipasi tanpa ada tujuan misalnya supaya terlihat nih, gitu. Kan biasanya iya, terlihat nih. Ya boleh punya motif seperti itu, tetapi benar show off, tetapi itu tadi memang di tempat yang tepat gitu. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya yang bangga atau yang merasa hebat bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita itu juga melihat kehebatan kita. Nah, kalau kemudian kehebatan kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan juga pastinya dilihat orang-orang yang di atas kita di bidang yang lainnya, karena makin kita terlibat di kegiatan-kegiatan yang lintas fungsi, maka kita akan terlihat di semua bagian. Betul. Ketika kemudian banyak kepercayaan kita dapatkan dari dari pihak-pihak yang lain itu, maka sebenarnya tidak perlu risau dengan orang-orang yang mungkin merasa iri atau jealous yang kayak gitu. Kan masuknya bareng semisal gini, selevel. Kok ini udah dipromosikan? Nah, kadang gitu. Ada ya Bu kayak gitu ya. Nah, itu seperti apa akhirnya supaya kan itu juga berpengaruh ya pada kinerja si karyawan di posisi barunya nanti. Karena si teman selevel ada di bawahnya nih. Nah, itu kan jadi berpengaruh. Kan ketika mungkin juga yang kalau di perusahaan mestinya akan juga secara sistem SDM kan pasti ada juga tentang penjelasan tentang bahwa kalau seorang dipromosikan bukan hanya keterampilan teknisnya atau pencapaian KPI-nya juga saja, tetapi juga atas kemampuannya dia terlibat di dalam kontribusi dia di dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan orang. Karena di posisi yang lebih tinggi, Mbak, itu tekanannya pasti akan makin besar gitu. Jadi ada kayak office politiknya itu ada, dan kita ini harus kuat mental gitu. Nah, kalau teman-teman yang tadi itu iri gitu, ya tunjukkan dirinya supaya tidak supaya kemudian dia bisa sama dengan temannya. Jawab dengan kinerja gitu ya. Betul. Jadi kalau yang sekarang misalnya kita merasa bahwa kita ini yang dipromosikan dan yang lain tidak, kita melihat keirian itu, maka ya sudah, nggak usah terlalu diperdulikan kayak gitu. Jawab aja dengan kinerja, tetap fokus, ya kan, amanah baru gitu ya. Kalau Mbak Novi seperti apa nih? Bagi saya percaya bahwa kesempatan promosi itu hanya dua hal, kesempatan dan kemampuan. Percuma kalau misalnya ada kesempatan tapi nggak mampu, ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya mampu tapi belum ada kesempatan, ya memang belum waktunya. Tapi kondisinya ya kalau misalnya pas kesempatan itu ada, berarti sudah siap kan? Nah, dua ini aja poinnya. Kalau ngomong persaingan kayaknya di manapun ya, cara apapun akan seperti itu ya. Karena kalau misalnya mengkomparasi dengan orang lain, nggak akan pernah puas kitanya. Kita tuh kayak punya pace-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman sudah di posisi direktur atau apa gitu, buat kita nggak ngeliat orang lain ya, anggap kitanya yang iri gitu ya.
kok dia sudah gitu ya. Mau sampai kapanpun otak kita hanya ke orang ini doang. Ya kan kita nggak tahu yang dilalui sama dia sampai di posisi ini kan. Betul. Ya kalau misalnya ngeliatnya ke sini terus. Tapi kalau misalnya kita mengkomparasi ke diri kita sudah mampunya sampai mana sih? Realistis diri aja deh, nggak usah ngeliat yang lain. Karena aktual yang terjadi saat ini tuh mesti komparasi, temenku itu udah naik gitu, gajinya itu sudah gini loh, gitu. Komplain terus pasti, terus bandingin gitu, dia sudah dapat ini aja, nah saya belum gitu, saya cuma didapat ini, pasti nggak akan pernah puas, pace-nya itu nggak akan pernah kekejar. Nah kalau misalnya merasa bahwa temenmu atau siapamu merasa bersaing sama kita, ya sudah, itu urusannya mereka kan. Ya, betul. Maksudnya kadang tuh ketika saya sebagai HR itu mau melakukan promosi, itu kan persaingan tuh pasti luar biasa di antara orang yang dipromosikan. Di antara kandidat-kandidat yang ada gitu. Yang dipilih ngerasa saya nih yang dipilih, yang nggak dipilih, kok itu? Saya mau lihat nanti kerjanya. Itu drama series di sebuah perusahaan. Semua perusahaan tuh pasangan seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau kita jalanin aja. Maksudnya yang penting bukan dari sisi kitanya, terserah dari sisi merekanya. Kalau konsep yang nyaman buat kita seperti itu akan lebih aman buat kitanya. Gitu. Melihat ke dalam gitu ya, bukan keluar. Benar. Mungkin hanya menjadi dia kinerjanya seperti ini gitu ya. Saya pun seharusnya bisa gitu. Nah, kalau misalnya ngomong masalah komparasi kayak kemampuan gitu. Monggo kalau misalnya dirasa badan sehat, jiwa kuat, pikirannya siap untuk mental belajar, sehat, monggo silakan. Namanya kan meningkatkan kemampuan diri kan. Tapi kalau ngejar itu sampai karena saya nggak mau kalah nih dari dia, sayang banget kalau hanya ngomong tidak mau kalah sampai ngancurin apa yang ada di diri sendiri gitu. Kita punya PC masing-masing kok. Betul. Iya. Karena kan setiap individu punya kemampuannya masing-masing gitu ya. Gitu kan, mana yang Anda expert belum tentu teman yang lain jadi expert gitu ya. Itu yang komparasinya seperti itu. Kalau dia seperti ini, ya kalau asal di mulut saja nggak ada action dari Anda untuk meningkatkan skill, ya sama aja gitu ya, tidak ada perkembangan. Iya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan Anda masih bisa bergabung untuk bertanya ataupun juga sharing bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 ya. 96 FM Merguri, sahabat, masih di perbincangan solusi SDM bersama dengan Ibu Novi dari MSI Consulting dan juga Mbak Novi yang merupakan talent manajemen spesial dari PT ITE Indonesia. Sahabat, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Merguri yang sudah bergabung. Ada Mbak Reni. Saya seorang fresh graduate, bekerja masih 1 tahun, tapi sudah mendapat promosi karena pihak perusahaan menilai performa saya bagus. Tugas yang baru ini sangat challenging, sekaligus membuat saya agak ragu, mampukah saya melakukannya dengan baik? Karena saya merasa performa bagus yang saya dapatkan di tempat yang lama karena didukung tim yang satu frekuensi. Sedangkan tim yang sekarang sama sekali berbeda. Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahan, Bu Novi. Bu Novi nih. Bu Novi nih. Oke. Baik Mbak Reni ya. Mbak Reni. Jadi yang pertama kalau saya di posisi Anda sebagai orang yang dipromosikan, ya ini harus Anda ini harus membuat Anda happy dan atas achievement yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi atas pencapaian yang sudah terjadi berarti Anda dianggap potensial untuk bisa dikembangkan. Nah, ketemu di tempat baru nih. Kan ini tadi yang saya bilang tekanannya tinggi, apalagi kalau misalnya departemennya pindah berbeda kayak gitu. Nah, ini kemampuan untuk bekerja melalui orang yang berbeda. Jadi kemampuan adaptasi kita itu sangat diperlukan ketika kita mendapatkan promosi gitu. Jadi nah saya berharap bahwa Anda juga dapat pembekalan dari pendampingan dari tim HR yang ada di perusahaan, atau kalau nggak ada ya bisa minta bantuan untuk didampingi ini tadi dalam proses untuk adaptasi. Biasanya kalau misalnya kita masuk ke tempat yang baru,
tipsnya adalah kenali dulu orang-orangnya gitu, tipe-tipe orang yang ada di sana. Artinya kita ngerti siapa istilahnya promotor di sana. Itu jadi yang suka kowar-kowar, yang penghasutnya itu siapa. Yang kayak gitunya itu jadi siapa? Siapa? Jadi harus di mapping dulu. Oh, siapa? Ini tipe yang apa? Oh, ini apa namanya, yang banyak yang ngomong, baik hati. banyak ngomong tapi nggak kerja. Ini yang wah supportnya oke nih gitu ya. Gitu. Jadi mengenali timnya gitu ya. Mengenali timnya, siapa orang-orang yang kemudian nanti bisa kita kita gunakan meskipun dalam tanda kutip yang baik gitu ya, yang bisa untuk support kita yang gitu ya. support kita untuk itu tadi gitu. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita bicara gitu. Jadi jangan salah ngomong misalnya tentang kesulitan kita dengan orang yang ternyata tidak terlalu suka dengan kehadiran kita. Nanti bisa dijual keluaran gitu. Dia nggak mampu loh, sering curhat kayak gini. Kan bahaya ya. Bahaya. Jadi ini Anda harus punya happy dengan pencapaiannya, terus kemudian kedua tadi itu Anda harus pertahankan ini pertahankan apa yang sudah Anda capai dengan level yang lebih tinggi. Itu tadi yang pertama harus di mapping dulu supaya kemudian kita nggak salah berteman dan tidak salah salah memanage mereka juga seperti itu. Karena dari situ kemudian mereka adalah orang-orang yang kemudian kalau pekerjaan seperti ini konseptual, baiknya dia ini karena lebih cepat. Kalau yang administratif ini gitu. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan orang lobbying, ini dia yang suruh maju kayak gitu. Jadi itu yang paling nggak membuat kita ini menjadi lebih merasa merasa punya tim yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi awalnya adalah seperti itu mungkin kalau baru promosi, terus kemudian yang selanjutnya Anda ini tadi dengan tim yang baru ini seperti biasa, yang mungkin dulu Anda juga dengan tim yang lama apa yang Anda lakukan. Misalnya terus kemudian juga memberikan evaluasi, terus melibatkan mereka menyesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Karena kan kesempatan ini ya Bu ya. Dia kan fresh graduate gitu loh. Jadi bisa mengembangkan diri lebih lagi gitu dengan kesempatan yang sudah ada. Jadi challenging memang, tapi walaupun keluar dari zona nyaman Anda, ya bikin zona nyaman lagi yang baru gitu ya. Karena kemajuan itu nggak mungkin dicapai di comfort zone gitu loh. Betul. Dan masih muda loh, kalau masih muda baru fresh grad setahun, malah kan di bawah 25 gitu ya. Betul. Di bawah 25 itu bikin hajar terima semua tantangan, coba berbagai hal, karena dari sana nanti Anda akan lebih bisa memilah, ini cocok, ini tidak cocok, seperti itu. Karena ini kesempatan luar biasa, fresh graduate baru 1 tahun bekerja sudah dipromosikan gitu ya Mbak Novi. Seperti kalau menurut Mbak Novi. Sebelumnya saya ngucapin selamat dulu nih buat Mbak. Karena pencapaian loh, setahun bekerja sudah dipromosikan. Itu sebuah kebanggaan hasil dari kerja keras. Kalau kita ngomong apa yang dijelasin sama Bu Novi, memang ini adalah berbicara ngomong pengalaman kerja. Jadi istilahnya kayak kalau sudah semakin lama pasti udah expert kayak Bu Novi. Penjelasannya yang karena sudah ngedapetin kan fase di mana kayak gini ngadepin gini nih, kayak gini ngadepin gini nih gitu. Nah buat Mbak Reni, nikmatin aja dulu apa yang sudah didapat sekarang, apa yang dihadapin sekarang, nikmatin, karena ketika 2-3 tahun lagi Mbak Reni akan bercerita sama seperti yang Bu Novi tadi ceritakan. Betul. Jadi kalau ngomong masalah apa yang harus saya lakukan, mungkin step by stepnya sudah dijelasin sama Bu Novi tadi. Bisa Mbak Reninya catet, bisa Mbak Reninya pelan-pelan lakuin, nggak perlu buru-buru, sambil Mbak Reninya tuh dapetin makna. Kalau misalnya saya melakukan ini, ternyata nggak bagus nih, ya udah saya coba lakuin yang disaranin sama Bu Novi yang B, yang B, ternyata nggak cocok juga, oke, yang C, yang C oke nih, dijalanin dulu, maknanya dapat yang seperti ini, oke, berarti dapatnya nanti di timnya ngelakuinnya yang C gitu, nggak usah buru-buru, karena untuk saat ini Mbak Reni kan cepet ya promosi setahun ya, otomatis kan ekspektasi Mbak Reni juga cepet untuk bisa adaptasi. Tapi apakah itu bisa terlaksana setahun dalam yang sebelum promosi? Iya, betul. Nah, kadang ketidaksabaran kita itu menghapus semua usaha kita sebelumnya. Jadi kondisinya yang sekarang, lakuin apa yang disarankan sama Bu Novi, dicoba dulu. Kemudian pelan-pelan sabarin, pelan-pelan yang mana bisa oke nih, yang fix banget sama Mbak Reni,
dilakoni terus, yang nggak fix tinggalin, ganti yang lain. Sampai merasa bahwa Mbak Reni ngerasa titiknya nih, ya udah monggo. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan, masih bisa dijalanin, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Karena kan ini tim baru gitu ya. Mungkin setahun yang lalu memang satu frekuensi, ya memang waktunya memang secepat itu. Tapi untuk yang ini mungkin lebih, karena kan promosinya untuk jabatan baru mungkin lebih kompleks lagi. Adaptasi kan ada 2 titik itu berarti ya. Yang timnya adaptasi sama Mbak Reninya juga adaptasi sama timnya ya kan. Nah, harus sama-sama take and give. Itu gimana enaknya gitu ya. Tadi kan sudah dikasih tipsnya sama Bu Novi, jadi tinggal dijalankan. Yang ini cocok, yang ini nggak cocok, itu semuanya dicoba karena ini tadi kesempatan gitu ya. Betul. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Murni atau Bu Murni. Penilaian seringkali dilakukan untuk promosi adalah karyawan yang pintar. Bagaimana supaya bisa tepat sasaran, kalaupun meleset tidak banyak-banyak lah. Sentuhan paling dasar apa yang diperlukan gitu. Gimana Bu Novi? Jadi kalau mau promosi tadi itu kan ya kita identifikasi dulu. Jadi kebutuhan jabatan yang akan dipromosikan. Jadi proyeksi jabatan itu, kebutuhan kompetensi jabatannya apa. Nah terus kemudian kepada yang akan dipromosikan mungkin bukan cuma satu, ada beberapa. Nah kita harus, kalau kita melihat kasat mata, mungkin yang lebih gampang terlihat memang kinerjanya. Tetapi kan kita harus melihat juga kesiapan mereka di kompetensi yang lebih tinggi gitu kan. Karena makin tinggi kebutuhan jabatannya, maka di jabatan yang lebih tinggi, maka kebutuhan kompetensi jabatannya pasti akan lebih tinggi lagi. Nah itu seberapa siap masing-masing itu. Jadi pilih yang kemudian gapnya paling kecil seperti itu. Jadi kalau di beberapa perusahaan ada yang memang ketika baru mau akan ada promosi itu baru diadakan assessment gitu ya. Baru ada kayak fit proper test gitu, wawancara panel beberapa manajer kayak gitu. Terus kemudian bisa di assessment kompetensi seperti itu. Biasanya pas assessment kompetensi ke kami gitu. Itu yang kalau baru mau akan promosi. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka punya talent pool gitu. Jadi kolamnya para talent yang sebenarnya di level-level tertentu itu mereka sudah tahu gitu. Jadi di level misalnya supervisor, siapa ini orang-orang yang kita kategorikan sebagai talent siapa kayak gitu. Sehingga ketika ada satu jabatan yang butuh, kita tinggal cari dari kolam kita ini tadi siapa yang sudah ready gitu Mbak. Yang tingkat readiness-nya itu lebih tinggi kayak gitu. Penilaian itu tadi gitu ya, yang dikatakan ada metrik kompetensi atau metrik tadinya ini memang mana nih gapnya yang paling sedikit gitu ya untuk di posisi itu gitu ya. Jadi ya nggak akan bleset banyak-banyak ya Murni gitu ya. Yang penting itu tadi ada fit proper dan di bagian yang lainnya jadi ngerti kan, karena mungkin bisa jadi selain ini dia akan berinteraksi dengan banyak bagian kayak gitu. Seperti apa interaksi sebelumnya gitu kan Mbak Novi? Saya akan cek budget perusahaan dulu. Nah, ketika perusahaan punya budget lebih, saya akan selalu merekomendasikan assess. Karena biar gimana pun assess itu kan dilakukan sama pihak luar dan pihak dalam, itu kan hasilnya akan memperlihatkan kebiasaan, mengurangi kebiasaan penilaian dari perusahaan. Jadi dari pihak luar dan pihak internal itu kombinasi, itu akan melihat hasil yang lebih valid. Betul. Nah, kalau mau ngomong jangan banyak-banyak blesetnya. Nah, tapi kalau misalnya memang budget perusahaan masih belum bisa, ya memang harus dilakukan di internal. Nah, seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau hanya dari atasan aja, tapi harus dilakukan oleh beberapa pihak. At least pada saat final terakhir keputusan itu, jadi dari pihak manajemen bisa berdiskusi. Mau yang talent yang mana nih yang mau diambil gitu. Even sudah ada talent pool, itu tetap diskusi terakhir tuh harus dilakukan. Karena ketika keputusan sudah dilakukan bersama, tidak hanya dari satu line, kondisi valid itu akan lebih bisa kita dapetin. Contohnya deh, misalnya kita nyari satu posisi di area finance. Nah, area finance ini berhubungan sama mana aja sih? Ya kan? Berhubungan sama lainnya mana aja gitu ya. Betul. Libatkan orang-orang terkait itu.
walaupun mereka bukan orang finance, tapi libatkan saja. Jadi kita bisa melihat bahwa orang ini ketika bekerja dengan pihak luar seperti apa komunikasinya, kerjasamanya bagaimana, interaksinya bagaimana. Hal-hal seperti itu tuh penting buat line atasnya. Masukan itu nggak cuma untuk atasan aja, juga bisa untuk yang bersangkutan. Jadi ketika dia sudah mendapatkan inputan, siap nggak sih dia di posisi itu? Inputan dari pihak lain loh, bukan dari atasan aja. Gitu. Mungkin atasan melihatnya oke, tapi untuk yang di lain-lain yang berhubungan, ini interaksinya rada gimana gitu ya. Nah itu kan juga mempengaruhi nantinya dari kinerja perusahaan gitu kan. Tapi kalau lainnya juga oke Pak, itu mumpuni gini-gini. Nah oke, dan itu akan istilahnya kompetensinya memang tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan dia, tapi juga interaksinya gitu ya, soft skill itu tadi gitu ya. Dan terkadang yang terjadi ya untuk penilaian karyawan saat ini itu, misalnya penilaian karyawannya 2024, untuk promosi 2025. Sayangnya yang dilihat itu hanya penilaian 2024. Yang 2023, 2022, 2021 hilang. Sayang kan kalau nggak dilihat, karena kalau misalnya kita bisa ngelihat tren dari penilaian, kita akan bisa melihat bahwa konsisten nggak sih orang ini. Loh, pada saat ini kenapa penilaiannya jeblok? Kita akan cari tahu gitu. Dan orang memang bisa belajar atau berubah ya. Cuman tetap histori itu pasti ada. Yang kita lihat histori. Kadang perusahaan itu sulit untuk merekap atau menyimpan historical. Data itu penting sebenarnya dari setiap keputusan kita. Iya kan? Ya promosi sekarang, yang dilihat cuma sekarang aja. Ya kita nggak tahu yang dulu-dulu gimana. Akhirnya ketika naik, ternyata dia balik ke tahun sekian, wah susah. Gitu. Kinerjanya turun lagi nih, repot gitu ya. Ini kita sudah di penghujung waktu di perbincangan ini, Bu Novi dan juga Mbak Novi. Saya minta memberikan closing statement berkaitan dengan apa yang kita bahas bersama dua narasumber ini untuk sahabat-sahabat Merkuri. Mengapa promosi bisa berujung ketidakmampuan atau ketidaksiapan dari seorang karyawan ini? Seperti apa Mbak Novi? Mungkin nanti ditutup sama Bu Novi. Buat saya promosi itu adalah treatment terbaik perusahaan untuk karyawan, untuk maintain karyawan. Tapi tolong dilihat juga resikonya seperti apa ketika penilaian A, B, C, D, E dan karyawannya seperti apa. Dan juga buat saya pesan untuk siapapun ya, untuk karyawan atau perusahaan, kita tidak melangkah satu langkah itu tidak masalah. Atau kita harus mundur satu langkah pun tidak masalah. Karena kita juga bisa melihat view yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terlalu terburu-buru, pada akhirnya kita tidak akan bisa melihat yang kondisi yang lebih luas lagi. Itu dari saya. Jadi nggak usah buru-buru mempromosikan, menunggu kesiapan apakah ini mumpuni gitu ya. Nggak apa-apa buat perusahaan yang sekarang saja dulu sampai menunggu kesiapan dari orang di posisi baru itu. Kalau Bu Novi seperti apa Bu closing statement? Iya, menyambung dari yang disampaikan Mbak Novilda. Tadi itu kalau kita bicara promosi, kita harus melihatnya potensi dan kesiapan. Seperti itu, karena itu tadi seringkali kita hanya berdasarkan apa yang telah dicapai, tetapi lupa bahwa di tempat yang baru ini kebutuhan kompetensi jabatannya beda gitu. Seperti itu, sehingga kesiapannya ke sana. Artinya ketika bicara kesiapan itu kita harus menyiapkan yang bersangkutan, bukan hanya tiba-tiba terus kemudian dari hasil ini terus kemudian oke, kamu saya ini kan gitu ya, saya promosikan gitu. Tetapi juga itu tadi sudah melalui proses penyiapan sehingga yang bersangkutan promosi karena hadiah, maka harus membuat bagi yang menerima itu merasa happy, merasa mendapatkan manfaat, dan juga bagi perusahaan yang mempromosikan begitu. Pastinya gitu ya. Karena kan ini bicara tentang promosi, jadi tanggung jawabnya akan lebih besar lagi. Jadi kesiapan dari si karyawan itu sendiri di posisi baru juga menjadi hal utama gitu ya, sahabat. Ini perbincangan yang bisa Anda saksikan kembali tentunya, karena ini bisa diresapi ulang gitu ya untuk sahabat-sahabat Merkuri yang tidak hanya fresh graduate seperti Mbak Reni tadi, ataupun juga yang untuk ini sedang bingung ada open untuk promosi baru gitu ya. Apply aja dulu gitu ya, kalau memang sesuai gitu ya. Jangan seperti yang kata Bu Novi gitu ya.
saya yang harus saya dilamar gitu ya, bukan saya melamar ya untuk posisi baru gitu. Hilangkan itu. Kalau memang itu sesuai dengan kemampuan Anda, sahabat, itu yang terpenting. Jadi coba aja semuanya dengan hal-hal yang baru, nggak usah takut gitu ya, karena pasti ada. Tapi yang terpenting juga untuk menambah kemampuan gitu ya. Terima kasih untuk Bu Novi, CEO dari MSI Consulting sudah sharing, dan juga Mbak Novida Talib Sanat, SPSI MM Talent Management Specialist PT ETA Indonesia, sudah hadir, sudah sharing ya, ngobrol bersama saya di Perbincangan Solusi SDM. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Bu Novi, terakhir adakah kegiatan-kegiatan dari MSI Consulting yang ingin di-sharingkan untuk sahabat-sahabat Mercury berkaitan dengan, kan ini soft skill gitu ya, dan juga hard skill ada. Iya, nanti yang kita ada pelatihan dan sertifikasi nanti di 6 Juli kita jalan MSDM Public Relation dan juga pelayanan prima. Lalu 13 Juli ada pelatihan dan sertifikasi Public Speaking, dan 27 Juli pelatihan dan sertifikasi sekretaris, semuanya BNSP, Mbak. Ya, semuanya BNSP, dan bisa dilihat di Magnet Solusi Integra di Instagramnya. Betul, ya, atau telepon. Nah, saya nggak hafal untuk nomor telepon, nomor ajaibnya. Iya, ke 0811 340 5557. Nah, itu yang bisa dihubungi untuk berbagai pelatihan yang diadakan oleh MSI Consulting, sahabat. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, dan ini memberikan insight baru untuk sahabat-sahabat Mercury. Tapi yang terpenting adalah kesiapan dari si karyawan itu ya, secara mental gitu, berkaitan dengan promosi atau jabatan baru ini. Dan sahabat Mercury, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune, dan perbincangan ini Talkshow Mercury bisa Anda saksikan juga secara live di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Saya Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.